Kita kembali. Saya berikan kesempatan pada... Pertama, menurut saya pernyataan saudara Burhanuddin Muhtadi ini salah. Ya. Oke. Kenapa? Karena mengatakan partai politik by definition itu adalah satu pernyataan yang sangat salah. Tidak mungkin partai politik by definition itu sudah kotor. Ya, partai politik adalah instrumen demokrasi. Yang membuat itu kotor atau bersih adalah orang-orangnya, para pelakunya. Begini gitu Bung ya. Vito, saya Jadi, kira Bung Fadlizon agak kurang mampu memahami apa yang saya Anda katakan. mengatakan by definition. Begini ya. Atau, tadi saya sebutkan partai politik itu kaitannya dengan korup atau tidak itu ada dua tafsir. Tafsir pertama itu orang yang menganggap bahwa partai politik by definition kotor. Sementara tafsir politik yang kedua itu yang menganggap partai politik itu hanya instrumen. Maksudnya mengasosiasikan partai politik. Karena itu yang pertama karena tadi Bung Vito menganggap bahwa pernyataan yang pertama lebih menarik. Karena itu saya akan ungkap dulu. Ya. Rumus korupsi itu kan sederhana. Kalau ada monopoli kekuasaan plus diskresi pejabat minus akuntabilitas. Begini. Saat yang sama partai politik sejak era pasca Soeharto itu mendapatkan kekuasaan dan kewenangan yang luar biasa. Sebut saja untuk pejabat publik kalau tidak melalui pintu partai politik mustahil. Saat yang sama ketika kekuasaan dan kewenangan itu meningkat, tetapi akuntabilitas dan transparansi partai politik lemah. Oke, saya jawab ya. Karena itu ya ketika pendanaan partai politik mahal, ongkos untuk kampanye Anda sudah mengatakan itu tadi. Biar saya jawab dulu. Jadi begini, kalau Anda mengatakan seperti itu, kita kan sudah memilih jalan ini, jalan demokrasi dan instrumen demokrasi yang salah satu yang paling penting adalah partai politik. Persis. Gitu ya. Jadi tidak mungkin kemudian kalau partai politik itu by definition mau dikatakan kotor, untuk apa kita memilih demokrasi? Nah, karena itu, Bung. Jadi gini pernyataan saya kedua, tantangan saya berikutnya adalah kalau ingin membantah bahwa partai politik by definition korup, harusnya partai politik itu menginisiasi satu untuk pembatasan dana kampanye. Dua, misalnya mentransparansikan urusan pendanaan partai politik. Dan ini sedang dilakukan. Bukan, setiap inisiasi revisi undang-undang partai politik, kemudian revisi undang-undang pemilu legislatif. Saya beberapa kali diundang DPR, selalu mentok di tangan beberapa fraksi bahkan di DPR. Kalau menurut saya, bukan hanya pada proses, tetapi juga ketika menjadi anggota DPR, sudah selayaknya, saya kira tidak usah reinvent the wheel ya, tapi bagaimana di negara-negara yang maju demokrasinya, mereka juga melaporkan, anggota DPR juga melaporkan kegiatannya secara rutin dan keuangan yang dipakainya juga secara rutin gitu ya. Kenyataannya. Boleh saya masuk nggak ya? Saya mau jawab dua-duanya karena ini satu nafas pertanyaan ya. Ini terkait dengan keuangan politik sebetulnya, manajemen keuangan politik. Kita tahu bahwa ada persoalan di situ. Tadi Burhan secara ilmiah sudah mengungkapkan, tapi sayang ketika menemukan solusi tidak menonjol, tapi sinismenya yang berlebihan ya. Kalau dari dua ini saya kira Fajrul lebih sinis lah dari Burhan ya. Karena tidak mau memberikan solusi. Makanya kemudian dukung penangkapan terus tapi nggak pernah ketemu solusinya. Oke, jadi pertanyaan ini orang nanti bikin kita sibuk ya, tapi hasil nggak ada gitu loh. Belusukan aja terus tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Nah sekarang begini, saya mau keuangan politik itu tidak harus diatur. Ada dua caranya di dunia ini. Kalau Anda lihat negara-negara seperti Jerman, karena APBN yang menanggung keuangan politiknya sangat besar, bahkan foundation-nya ditanggung, maka tidak ada korupsi politik. Karena semuanya itu dipakai dan diregulasi dan diatur, dipenuhi oleh negara. Tapi ada cara negara-negara lain, seperti misalnya Amerika Serikat, dia membolehkan adanya donasi, tetapi diregulasi secara ketat. Itu kesadarannya adalah karena keuangan politik tidak kecil. Nah kita ini sudah tahu keuangan begitu besar tapi tidak pernah mau diatur. Gara-gara tidak mau diatur lalu orang tuh mencari uang masing-masing. 560 anggota DPR, 560 cara cari uang. Habis itu nanti ditangkap-tangkap. Kan yang salahnya di mana? Regulasi keuangan. Saya 4 kali menginstruksi Menteri Keuangan. Kabinet SBY yang pertama dan kabinet yang sekarang menginstruksi agar Pak SBY mengatur regulasi keuangan secara transparan, termasuk bagaimana uang itu didapat, bagaimana uang itu digunakan, bagaimana uang itu diperiksa dan diaudit. Tidak ada perubahan dalam regulasi keuangan kita. Nah harusnya ke situ kita fokus gitu loh, supaya jangan Anda maki-maki partai politik, Anda jangan memaki-maki demokrasi. Sebab kalau Anda melakukan itu sama dengan Anda mau mengundang kita ke masa lalu. Tidak ada yang memaki-maki partai politik. Yang kita sudah tinggalkan itu gitu loh. Fahri, kita sama-sama berjuang untuk menegakkan demokrasi, kita sama-sama berjuang untuk menegakkan partai politik. Tapi apa yang hari ini menjadi masalah buat kita adalah
ketika orang-orang, ingat, catat, orang-orang di dalam partai politik mempergunakan kekuasaannya untuk salah satu yang paling parah hari ini yang dibicarakan oleh Anda berlima adalah menggunakan kekuasaan di parlemen untuk mengambil uang rakyat. Begini. Iya, Anda sebut tadi, begini. Saya mau tanya kepada Anda, berkali-kali Anda ingin mengatakan bubarkan KPK, padahal itu ada produk dari DPR. Saya ingin tanya pada Anda, bagaimana caranya memberantas korupsi sekarang tanpa KPK? Kasih saya jadi presiden setahun, korupsi hilang dari bumi Indonesia. Ini. Saya tidak perlu KPK. Saya punya kepolisian Republik Indonesia yang 400.000 aparaturnya. Saya punya jaksa-jaksa yang ratusan ribu jumlahnya. Anda sudah 5 tahun jadi anggota DPR. Iya, saya bukan apa yang Anda eksekutif. lakukan? Saya satu orang. Saya bukan eksekutif. Angkat saya jadi presiden setahun aja. Anda saya bereskan masalah bersama ini semua. dengan teman-teman di Masalahnya, DPR. Anda tidak mengerti beda antara legislatif dengan eksekutif. Anda menganggap legislatif itu kayak presiden. Salah, Bung. Cara berpikir demokrasi Anda nggak Tidak benar. sama sekali. Anda punya kewenangan untuk mengawasinya. Anda pernah di Komisi 3. Siapa yang lebih keras dari Anda? Anda belum Begini. tentu setelah jadi anggota DPR berani sekeras saya. Saya sudah menjadi anggota DPR, saya keras bicara. Begini. Apa kalau saya lihat Ya ini, kan? Bung, sebentar. Sebagai pengawas, saya sudah melakukan Kemudian tugas-tugas saya sebagai Bung pengawas. Fahri bicara tentang memaki-maki demokrasi, Bung, saya harus bicara fair. Pengorbanan Bung Fajrul dalam konteks iya, membangun jangan demokrasi dipribadikan, Bung. lebih tinggi Anda dibandingkan jangan Bung. pribadikan. Tidak. Jangan kemudian Bung Hakimi. Ini sebenarnya Ini berantemnya debat serius dia apa pertanyaan bercanda? kita. Anda bertiga pernah dalam posisi membuat undang-undang. Kenapa hal-hal seperti itu tidak diatur? Bagi saya itu yang harus kita jawab. Baik. Apa masalahnya? Apa kelemahannya? Bukan malah kemudian Ini ya, memaki orang yang Saudara bertanya. Ngabalin Kalau Fahri ya, tadi Saudara meminta- Ngabalin, Anda dari Partai Golkar. Hari ini 28 hari sudah Ratu Atut Tosia. Ratu Atut Tosia itu dari partai Anda tuh Golkar. Itu menjadi gubernur Provinsi Banten dari dalam penjara. Oke. Saya ingin tahu Golkar kenapa terus-menerus melindungi Saudara Atut. Baik. Kalau Anda betul-betul Anda dan partai Anda anti korupsi, Anda tentunya harus bersikap. Bagaimana mungkin ada sebuah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dari dalam penjara Pondok Bambu? Partai Anda. Dijawabnya nanti kami akan kembali sesaat lagi. Ini pengamat, penyaji, atau provokator? Iya, nanti dijawabnya. Kami akan kembali sesaat lagi.